Haleluya, sekali kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk siang hari ini bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita mau datang memuji Dia, kita mau menaikkan syukur bagi Dia. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Ajakku Berdiam Dekati Hatimu. Haleluya. dalam kehidupan kita. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan setiap hari, setiap saat. Amin. Kita mau lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, sebab Tuhan
Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian yang terbaik hanya untuk Engkau. Bersama-sama kita mengatakan masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sama-sama katakan buat Tuhan, mari angkat tanganmu saudara. Dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Engkau baik di dalam hidup kami. Bersama-sama kita mengatakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan adalah baikan Tuhan. Bahwasanya Dia sungguh baik dalam kehidupan kita selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Lagi kita katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia sungguh baik Tuhan, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Kita mau masuk ke dalam penyembahan untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber jawaban atas segala doa kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Haleluya.
Tuhan yang kami perlukan ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami butuhkan dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini ya Tuhan kami boleh bersama-sama untuk bersekutu. Kami bersama-sama Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan pada siang hari ini yang dapat kami dengar, dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan Kau yang menolong setiap kami, Kau yang mengangkat setiap kami, dan Kau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang berbicara di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada pembawa firman. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya, makasih. Ya, saudara, siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang menggunakan tema transformasi. Saudara pernah dengar kata-kata ini transformasi? Ada yang pernah dengar kata-kata transformasi? Pernah ya, kita semua pasti pernah dengar kata-kata transformasi. Nah, apa sih yang menjadi arti kata dari transformasi, saudara? Arti kata transformasi itu apa ya? Bahkan bukannya kita pernah punya film atau saudara pernah nonton film nggak judulnya Transformer? Pernah ya? Apa sih yang menjadi inti dari Transformer tersebut? Perubahan. Nah, kalau kita mendengar kata transformasi, saya melihat di kamus transformasi ini memiliki arti perubahan total dalam penampilan atau karakter sesuatu atau seseorang. Kalau di film Transformer itu dari yang mobil bisa jadi robot, benar nggak saudara? Nah, kalau misalnya di sini transformasi ini nggak cuma dalam benda, tetapi juga dalam kehidupan seseorang. Nah, di sini juga dikatakan, saudara, bentuk dari transformasi ini umumnya supaya hal itu menjadi lebih baik. Umumnya. Jadi kalau kita lihat di sini, saudara, firman Tuhan juga menyatakan mengenai transformasi. Apa sih transformasi itu? Yaitu pembaharuan pikiran kita, pembaharuan akal budi kita, sehingga kita ini mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam firman Tuhan, saudara, kita bisa mendapatkan banyak sekali cerita mengenai transformasi dalam kehidupan seseorang. Tapi berhubung waktu, kita akan membahas salah satu orang yang namanya Paulus. Saudara pernah dengar nama Paulus? Sering ya. Jadi kita mau melihat transformasi apa sih yang terjadi dalam kehidupan Paulus ini. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9. Kisah Rasul 9 kita akan baca dari ayat yang pertama, saudara. Nanti setelah itu kita akan pilah-pilah, akan pelajari lebih dalam. Tapi kita akan membaca ceritanya dulu. Jadi kita memahami garis besar apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Dikatakan di sini, sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau ya Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tetapi bangunlah ia dan pergi ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termanggu-manggulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Ayat 8. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa, mereka harus menuntun dia ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Alias puasa, saudara. Dan dikatakan di ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari."
pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus bernama Saulus. Ia sekarang ngapain saudara? Berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seseorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Paulus ini buta ya saudara ya, dibilang gak bisa melihat, tapi dia memiliki penglihatan. Menarik. Dan dikatakan 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta orang-orang Israel, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus lalu katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. 19. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, saudara, kalau kita lihat cerita ini secara garis besar dulu aja, kita bisa melihat bahwa arti dari transformasi ini terjadi dalam kehidupannya Saulus, di mana dia yang pertama itu memiliki keinginan untuk yang namanya membinasakan umat Tuhan. Benar ya saudara ya, sampai dia harus meminta surat kuasa untuk bisa memenjarakan, menyiksa atau membunuh orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa melihat secara garis besar bagaimana Tuhan itu mengadakan perubahan dalam kehidupan Saulus yang tadinya dia adalah pembunuh, penyiksa, sehingga dia ini yang memberitakan nama Tuhan. Nah, ada hal yang kita mau melihat saudara. Yang pertama, di sini saudara, kalau kita lihat Saulus ini merupakan identitasnya ini, sebelum ini kita melihat perjumpaan dia dengan Tuhan, dia ini merupakan seorang pembunuh, penganiaya. Jadi ini merupakan identitas dia. Kenapa? Karena memang dia ini belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dia ini menjadi seseorang yang sukanya menganiaya umat Tuhan. Dan kalau saudara lihat di sini di ayat 1 dan 2 dikatakan hatinya berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia gak cuma ingin membunuh, tetapi dikatakan hatinya itu berkobar-kobar. Berarti saudara bisa lihat keinginan yang sangat besar untuk menyiksa, membunuh umat Tuhan. Dan kalau saudara lihat di ayat yang keempat, di sini kita melihat saudara bagaimana Tuhan itu mengenal siapa yang kepunyaannya dan Tuhan itu menjadi satu dengan yang dipunyainya. Amin saudara. Yang disiksa ini siapa saudara? Orang yang percaya. Yang disiksa itu orang yang dipercaya. Seorang yang percaya sama Tuhan. Tetapi kalau saudara lihat di sini di kita lihat di ayat yang ketiga ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suara
oleh suatu suara olehnya yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pernah gak dia ketemu Tuhan selagi Tuhan Yesus itu hidup? Gak pernah, saudara. Pernah gak dia langsung ngebunuh Tuhan Yesus secara langsung? Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus, Tuhan Yesus gak bilang, Paulus, Paulus, kenapa kamu menganiaya umatku? Atau Paulus, Paulus, kenapa Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya pengikutku? Atau Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya anak-anakku? Atau mengapa kamu menganiaya gerejaku? Tapi yang Tuhan Yesus bilang apa di sini? Mengapa engkau menganiaya aku? Kenapa, saudara? Karena Tuhan adalah kepala dari gerejanya. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah tubuh dan Kristus itu adalah kepala. Jadi kalau misalnya Paulus itu menganiaya tubuhnya Kristus, siapa yang dianiaya, saudara? Tuhan itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Terus Paulus menjawab, siapakah engkau ya Tuhan? Katanya, Tuhan yang mana ini? Tuhan jawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kita bisa sekarang memiliki kepastian bahwa kita ini berada dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Kalau umat-umat Kristen pada zaman dahulu, mereka yang mengikut Kristus, percaya kepada Kristus, mereka dianiaya oleh Paulus, Tuhan Yesus sendiri yang merasakannya. Tuhan bilang, kenapa kamu menganiaya aku? Nah, di sini saudara kalau kita lihat, setelah Tuhan Yesus bilang, akulah Yesus yang kau aniaya, Tuhan Yesus bilang begini, bangunlah dan pergilah ke dalam kota, maka di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Dan kalau kita lihat di ayat 7, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Ajaib bagaimana cara Tuhan ini menampakkan diri kepada Paulus. Bagaimana Tuhan ini mengadakan transformasi dalam kehidupan Saulus. Di sini saudara, kita melihat bahwa Saulus itu mengajukan pertanyaan kunci, siapakah kamu? Kenapa? Karena dia dibilang, kenapa kamu menganiaya aku? Siapa kamu? Dia meminta kunci jawaban dari siapakah pribadi Tuhan yang sebenarnya. Dan Tuhan memberikan jawaban bahwa akulah Yesus. Jadi kita semua tahu saudara, Yesus itu adalah Tuhan. Ketika dia tanya, Tuhan siapakah kamu? Tuhan Yesus jawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah di sini kalau kita lihat saudara, kita mau melihat Kisah Para Rasul 22 ayat 12 sampai 13. Ini kesaksian Paulus mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Di sini dikatakan, di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan lihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Nah, kalau kita lihat ada persamaan di sini, ketika Tuhan ini menyuruh untuk, ketika Tuhan ini menyuruh untuk di sini dikatakan seseorang yang bernama Ananias datang untuk menghampiri dan untuk menjamah Saulus. Dan di sini katanya di sini saudara, firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman-Nya, marilah pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Yang tadinya dia menganiaya saudara, yang tadinya dia ini berkobar-kobar ingin membunuh umat Tuhan, sehingga Tuhan ini merubah, dia ini memiliki pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Yang tadinya dia gak mengenal siapa itu Tuhan, akhirnya Tuhan menampakkan diri dan Tuhan menyatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan setelah itu Tuhan ini menunjukkan kepribadian dia bahwa dia adalah saksi Kristus. Sebuah transformasi besar terjadi dalam kehidupan Saulus. Dan kalau saudara lihat di sini, bagaimana firman Tuhan mengatakan, jawab Ananias,
Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ananias saja mikir saudara ketika dengar gitu. Di sini gimana mungkin aku bisa menyamperin dia sedangkan tujuan dia datang itu untuk membunuh umat Tuhan. Pasti secara manusia ketika kita mendengar kabar itu, kita berpikir, waduh, jangan-jangan kita datang kita yang dibunuh, benar nggak saudara? Ananias masih berpikir seperti itu, dan dia berkata dengan Tuhan, Tuhan, dari banyak orang aku dengar kalau dia ini orang yang menganiaya, betapa besar kejahatannya. Bahasa keduanya saudara kita bisa lihat, mana mungkin orang yang jahatnya setengah mati bisa dipakai Tuhan. Tapi saudara bisa lihat di sini tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, dikatakan, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Transformasi yang besar itu sepertinya gak masuk di otaknya Ananias. Gak mungkin bisa. Kenapa orang dia rajanya pembunuh kasarnya. Kasarnya dia ini kayak istilahnya ketua atau yang mengetuai pembunuhan tersebut. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa orang yang seperti ini dipilih Tuhan. Tuhan bilang, katanya orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku. Dari yang menganiaya dipilih untuk memberitakan. Dan di sini dikatakan ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ, masuk rumah itu, menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Hal yang menarik di firman Tuhan, bukan cuma dia ini bisa melihat, tetapi dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus ini yang akan memampukan dia untuk melayani orang lain. Kalau kita lihat saudara, ketika Tuhan Yesus itu sebelum dia naik ke surga, dia itu bilang sama murid-muridnya, janganlah pergi meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang, kalau Roh Kudus ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan di sini saudara, kuasa ini diperoleh oleh Saulus karena dia ini mendapat perjumpaan dengan Tuhan. Dan firman Tuhan dikatakan akhirnya dia itu melihat lagi. Ayat 18, ini merupakan suatu ayat yang menarik saudara. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan kata-kata dibaptis ini merupakan sebuah pendahuluan dari transformasi. Kenapa saudara? Kenapa ketika dibaptis ini kita mendeklarasikan bahwa kita ini mati untuk keinginan diri kita sendiri, amin. Kenapa? Karena kita mati buat diri kita dan kita hidup bagi Kristus. Dan ini merupakan sebuah transformasi. Kita mau melihat saudara, hasil dari transformasi tersebut itu ada di ayat 19. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Yang tadinya ngejar-ngejar pengen bunuh, sekarang dia tinggal bersama murid-muridnya Tuhan Yesus. Di ayat 20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dari yang dia bukan saja tidak percaya, tetapi istilahnya dia itu sangat rindu untuk membunuh, sampai dia ini menjadi pemberita firman. Transformasi. Dan kalau saudara lihat hasil dari transformasi itu ada di ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah dia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka di hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Sangat
menarik saudara bagaimana seseorang yang memiliki latar belakang dibilang sangat buruk, membahayakan orang Kristen, membahayakan pengikut Kristus, tapi Tuhan itu bisa tunjuk, pakai, pilih dan pakai dia untuk memberitakan firman Tuhan. Dan di sini saudara kita mau melihat bagaimana ketika Tuhan ini memberikan penampakannya atau pewahyuannya kepada Saulus, maka Saulus ini memiliki transformasi yang daripada Tuhan. Apa yang kita mau pelajari dari sini saudara, bahwa kita ini memiliki kehidupan yang gak jauh beda dengan Saulus. Semua kita ketika kita dipilih Tuhan, kita gak ada yang dalam keadaan baik, amin saudara. Makanya firman Tuhan bilang bukan ketika kita ini masih jadi seterunya Tuhan, Tuhan itu telah mati buat kita. Dan tujuannya apa saudara? Tujuannya kita ini bisa menerima transformasi yang daripada Tuhan. Tujuannya kita ini bisa menerima perjumpaan dengan Tuhan. Bisa menerima kuasa yang daripada Tuhan sama seperti yang Paulus miliki. Siapa yang rindu saudara untuk menerima transformasi dari Tuhan yang Tuhan itu lakukan dalam kehidupan kita? Amin. Kita akan berdoa saudara. Kita akan tutup mata kita. Kita akan meminta kepada Tuhan untuk Tuhan ini mengadakan transformasinya dalam kehidupan kita. Karena kita tahu tanpa rohnya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Dia kita ini menjadi kuat. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk siang hari ini di mana kami bisa berkumpul Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Untuk memuliakan nama-Mu Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup. Dan kami bersyukur Tuhan kami pernah bisa belajar Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Bahwa Engkau merindukan mengadakan transformasi dalam kehidupan kami. Sama seperti Engkau mengadakan transformasi dalam kehidupan Paulus Tuhan. Yang tadinya itu penganiaya sehingga dia menjadi pemberita Injil. Karena Engkau yang memilihnya Tuhan, bukan karena perbuatannya tetapi karena kasih karunia-Mu. Demikian kami berdoa Tuhan supaya Engkau memilih kami dan setiap kami yang ada di sini Tuhan untuk menjadi apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Supaya Engkau menaruh Tuhan roh-Mu dalam kehidupan kami, kuasa-Mu dalam kehidupan kami, pengurapan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa menjadi pemberita firman-Mu Tuhan, bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Sama seperti Paulus menyaksikan apa yang dia alami dengan Engkau, perjumpaan yang dia miliki dengan Engkau secara pribadi. Demikian juga kami rindu Tuhan untuk menyaksikan perjumpaan yang kami miliki dengan Engkau Tuhan. Dan perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu yang berkata Tuhan, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Dan Engkau adalah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami berdoa Tuhan Engkau yang akan terus melingkupi kami. Engkau yang akan terus Tuhan menerangi kami Tuhan dengan cahaya firman-Mu. Dan Engkau yang akan terus menuntun setiap langkah kami. Karena firman-Mu berkata setiap langkah orang benar Engkau yang menetapkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.